Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya di video sebelumnya mengenai Latsar. Di video sebelumnya saya sudah bercerita bagaimana pengalaman saya dalam mengikuti Latsar. Nah, dalam eh, tugas Latsar teman-teman, teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan aktualisasi ya, aktualisasi atau praktek di tempat kerja teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman akan diminta untuk membuat rancangan aktualisasi sebelum teman-teman nanti praktek di tempat kerja. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai rancangan aktualisasi dan bagaimana bentuk laporannya. Di sini saya akan mengambil contoh punya saya sendiri ya teman-teman. Pertama-tama saya ingin jelaskan terlebih dahulu teman-teman, dalam aktualisasi ini, sebelum aktualisasi ini teman-teman harus mencari isu terlebih dahulu ya. Mencari isu, bagaimana cara mencari isu? Teman-teman harus mencari masalah ya, mencari masalah apa saja yang terjadi di tempat kerja teman-teman semua, bukan di satu kantor ya teman-teman, tapi di bidangnya teman-teman sendiri. Dalam hal ini semisal teman-teman merupakan analis atau pranata SDM aparatur, berarti teman-teman mencari masalah-masalah apa saja yang terjadi di bidang kepegawaian, seperti itu. Jadi teman-teman mencari masalah apa saja yang terjadi di mana teman-teman ditempatkan, di bidang mana teman-teman ditempatkan. Nah, masalah itu harus yang berkaitan dengan jabatan teman-teman semua. Jadi dalam hal ini semisal teman-teman adalah pranata atau analis SDM aparatur, berarti teman-teman harus mencari masalah terkait kepegawaian. Kalau teman-teman jabatannya semisal arsiparis, berarti teman-teman harus mencari masalah yang berkaitan dengan kearsipan, seperti itu. Nah, dalam mencari isu atau masalah, saya lebih menyarankan teman-teman untuk berdiskusi. Berdiskusi dengan rekan kerja, berdiskusi dengan atasan langsung. Karena begini teman-teman, kalau dari pengalaman saya pribadi, sebagai orang yang baru masuk kantor dan baru pertama kali kerja di pemerintahan ya, saya sebelumnya tidak pernah kerja di pemerintahan teman-teman, itu pertama kalinya saya kerja di pemerintahan. Saya sama sekali tidak mengetahui mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang saya. Oke lah, kita tahu jika kita bicara tentang teori, kita tahu teman-teman. Tapi dalam praktek kerja itu tidak serta-merta sama dengan apa yang ada di peraturan seperti itu. Jadi dalam mencari isu, saya sangat merekomendasikan teman-teman berdiskusi, tanya rekan kerjanya, bertanya kepada senior-seniornya, bertanya kepada atasan langsungnya, kira-kira apa isu atau masalah yang bisa kalian angkat dalam latsar nanti, atau kalian juga bisa berdiskusi nanti pada saat kalian sudah latsar gitu, tidak perlu sekarang sih teman-teman. Teman-teman yang baru terangkat nanti menjadi CPNS, teman-teman tidak perlu pusing-pusing dulu mengenai latsar. Yang penting teman-teman punya gambarannya dulu. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi untuk menentukan isu atau mencari masalah, teman-teman saya sangat rekomendasikan untuk berdiskusi. Karena bagaimanapun yang lebih mengetahui tempat kerja teman-teman itu adalah orang-orang lama. Kalau teman-teman masih baru kayak saya ya, baru pertama kali kerja di pemerintahan, dalam waktu berapa bulan itu tidak cukup memberikan waktu kepada saya untuk mengenali bidang saya sendiri, seperti itu. Apalagi ketika teman-teman sudah masuk kerja,
sudah ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kadang di awal-awal tuh teman-teman akan diberikan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tupoksi kalian sebagai misal sebagai peranata atau analis SDM aparatur, dan teman-teman tidak perlu terlalu ini ya, karena banyak yang merasakan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk menentukan isu, silakan berdiskusi dengan atasan langsung atau teman kerja teman-teman nanti. Oke, jadi sebelum kita aktualisasi, pertama kita akan diminta untuk membuat rancangan aktualisasi. Nah, contoh isu yang saya angkat di sini, ini saya ambil contoh punya saya ya. Contoh isu yang saya angkat adalah meningkatkan kesadaran pegawai untuk mengurus berkas persyaratan KGB dan kenaikan pangkat pada BPKD Kabupaten Kutai Timur. Nah, bagaimana menentukan ini solusinya sih sebenarnya? Bagaimana menentukan isunya? Saya akan, nah ini, bagaimana cara mengidentifikasi isu atau bagaimana cara mencari isu? Bentuk isu tuh seperti ini teman-teman. Jadi semisal isu pertama, kurangnya kesadaran pegawai untuk mengurus berkas persyaratan KGB dan kenaikan pangkat. Nah, ini adalah isu pertama atau masalah pertama yang terjadi di bidang saya. Masalah kedua adalah rendahnya jumlah pegawai yang mengetahui informasi administrasi untuk tugas belajar, izin belajar, dan informasi kepegawaian lainnya. Ini masalah kedua. Kemudian masalah ketiga, yaitu sulitnya menemukan berkas data pegawai saat dibutuhkan. Jadi pada saat teman-teman nanti mengikuti latsar dan membuat rancangan aktualisasi, teman-teman akan diminta mencari sekurang-kurangnya atau minimal 3 isu atau 3 masalah. Nah, bagaimana cara mengerucutkan ini, dalam artian bagaimana cara menentukan bahwa isu mana yang harus diangkat. Jadi teman-teman tidak perlu mengangkat semua isu ya, cukup pilih satu saja. Caranya dengan menggunakan sistem skala teman-teman, atau metode USG. Nanti teman-teman akan belajar ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing terlebih dahulu. Nanti sebelum teman-teman aktualisasi, nanti akan diberikan materi kok. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya. Ini hanya gambaran saja, tidak perlu dipikir-pikir terlalu berat ya teman-teman. Nah, jadi nanti akan dibuat skala seperti ini. Jadi skala 1 nilainya tidak berpengaruh dan seterusnya. Kemudian nanti akan diberikan nilai semisal kurangnya kesadaran pegawai untuk mengurus berkas persyaratan KGB dan kenaikan pangkat. Ini dalam hal urgensi, apakah ini benar-benar urgen? Nah, nanti dinilai berapa urgensinya dan seterusnya. Nah, nanti nilai isu yang mendapatkan total nilai paling besar, maka isu itulah yang diangkat, teman-teman. Nah, di sini dalam menentukan nilai itu teman-teman sendiri yang menentukan. Jadi, misal teman-teman mau kasih nilai 5, di sini 4, 5, itu teman-teman yang menentukan. Nah, jadi di sini dalam hal ini punya saya, isu yang paling mendapat nilai paling besar adalah kurangnya kesadaran pegawai untuk mengurus KGB dan kenaikan pangkat. Oke, kita lanjut. Ini rancangan aktualisasinya ya. Jadi rancangan aktualisasi itu adalah planning kalian yang akan nanti kalian lakukan setelah kembali ke tempat kerja. Nah, setelah kita menentukan isu, teman-teman, ya, menentukan isu, maka kita akan diminta mencari pemecahannya atau mencari solusinya. Semisal gini, kita tadi sudah menentukan masalah yang kita angkatkan, teman-teman, yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk mengurus berkas KGB dan kenaikan pangkat. Maka pemecahannya adalah meningkatkan kesadaran pegawai untuk mengurus
persyaratan KGB dan kenaikan pangkat. Bagaimana cara meningkatkan kesadarannya? Maka kita akan uraikan dalam bentuk kegiatan, teman-teman. Berapa banyak bentuk kegiatan yang harus kita buat? Itu semua tergantung dari coach kalian. Kalau coach kalian bilang atau kalau coach kalian nanti bilang bahwa minimal kalian harus punya 5 kegiatan atau 6 kegiatan, nah berarti kalian harus buat 5 atau 6 kegiatan. Dalam hal ini saya membuat 5 kegiatan, teman-teman. Oke, ini rancangan ya. Nah, pertama, bagaimana saya memecahkan isu ini? Pertama, saya akan membuat pedoman, ya, buku pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat, membuat pamflet jadwal KGB dan kenaikan pangkat, membuat standing banner, kemudian saya akan membuat video dan memberikan sosialisasi secara virtual kepada seluruh pegawai BPKAD. Oke, ini adalah kegiatan dalam yang saya pilih dalam memecahkan isu tersebut. Nah, setelah kita membuat kegiatan itu, menentukan kegiatan apa saja yang ingin kita lakukan, teman-teman, maka kegiatan itu akan diuraikan seperti ini. Jadi, semisal kegiatan pertama, membuat pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat pegawai, maka teman-teman akan diminta menentukan tahapannya. Semisal, sebelum kita membuat pedoman, kita konsultasi dulu, ya kan? Jadi tahapan membuat pedoman nih. Yang kedua, kita merangkum peraturan terkait KGB dan kenaikan pangkat. Ketiga, melakukan konsultasi dulu ke BKD atau BKPP. Keempat, kita membuat alur. Yang kelima, kita mendesain template. Yang keenam, baru menyusun pedomannya. Seperti itu. Ini adalah tahapan untuk membuat pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat pegawai. Semoga teman-teman paham ya. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, setelah kita membuat tahapan kegiatannya, maka kita harus menentukan outputnya, teman-teman. Ya, menentukan outputnya. Jadi dari kegiatan ini harus ada outputnya atau harus ada hasilnya. Jadi misal kegiatan membuat pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat pegawai, maka hasilnya nanti tersedianya buku pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat pegawai, seperti itu. Nah, untuk dua tabel ini, teman-teman, ini nanti kalian akan pelajari materi-materi ini di Latsar. Jadi tidak perlu terlalu memusingkan dulu ya. Kalian tidak perlu pikirkan ini dulu ya. Ini hanya gambaran saja, teman-teman. Dan seterusnya sampai kegiatan kelima ya, sampai kegiatan kelima. Oke. Kemudian nanti kalian akan diminta menentukan jadwal kegiatannya, kapan kalian akan melaksanakan kegiatan tersebut. Misal di minggu ketiga membuat pedoman dulu sampai minggu keempat. Kemudian membuat pamfletnya itu ada di minggu keempat Agustus sampai ke minggu pertama September dan seterusnya. Nah, sampai situ teman-teman. Jadi rancangan aktualisasi itu simpel aja sih. Walaupun simpel dan pendek begini, ini nguras tenaga juga sih. Ini benar-benar saya ngerjain itu sampai begadang ya teman-teman. Dan ini tuh apa ya, kita disuruh buat ini sambil ini juga apa namanya mengikuti kelas gitu. Jadi waktu untuk menyusun ini tuh ya setelah kalian mengikuti kelas sampai jam 5 gitu. Ya benar-benar menguras tenaga sih teman-teman. Ini saya kerjakan itu dari habis sholat maghrib sampai subuh. Itu benar saya nggak tidur itu kerjain ini. Oke. Ya, kayak ginilah rancangan aktualisasi. Jadi rancangan aktualisasi itu menggambarkan apa yang akan kalian atau planning yang akan kalian lakukan nanti pada saat sudah dikembalikan ke tempat kerja masing-masing. Nah, setelah membuat rancangan aktualisasi, teman-teman, kalian akan
setelah membuat rancangan aktualisasi, nanti teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi ini di depan coach, pembimbing atau mentor, dan penguji gitu. Nah, nanti kalian akan diminta presentasikan dulu. Ketika rancangan aktualisasi kalian ini disetujui atau di ACC oleh penguji, di ACC oleh mentor, di ACC oleh coach, maka kalian baru boleh melaksanakan rancangan aktualisasi kalian. Ketika rancangan aktualisasi ini ditolak, ya kalian mau nggak mau harus bikin lagi gitu. Semisal nih ya, dalam 5 kegiatan ini ada satu kegiatan saya ditolak. Berarti kalian harus ganti dengan kegiatan yang lain. Atau dalam menentukan isu ada isu saya itu tidak disetujui oleh coach atau mentor saya, maka saya harus cari isu yang lain. Seperti itu, teman-teman. Apakah bisa terjadi seperti itu? Ya, bisa, teman-teman. Ada banyak sih teman saya yang begitu ketika dia sudah menemukan isunya itu tidak disetujui oleh mentornya. Makanya saya bilang di awal, mentor itu atasan langsung ya teman-teman. Jadi mentor kalian atau pembimbing kalian nanti adalah atasan langsung kalian. Jadi ada teman saya yang dia itu sudah menemukan isu tapi isunya tidak disetujui oleh mentornya. Atau ada juga teman saya yang dia tuh menemukan isu tapi isunya itu tidak disetujui oleh coachnya, maka dia harus mencari isu yang lain gitu yang disetujui oleh mentor, coach, dan pengujinya seperti itu. Sebenarnya yang paling memegang peran utama sih adalah mentor kalian ya atau atasan langsung kalian teman-teman. Jadi baik-baik sama atasan kalian ya. Ya pokoknya jangan bandel-bandel dulu lah kalau masih awal-awal. Ya walaupun ketika kalian jadi PNS ya jangan bandel juga gitu. Jadi itu sebenarnya semua tergantung dari atasan langsung kalian. Ketika atasan langsung kalian setuju dengan isu tersebut, biasanya maksud saya penguji dan coach kalian itu bakalan ngikut aja gitu. Paling mereka hanya ngerevisi-revisi sedikit. Oke gitu ya teman-teman. Nah setelah membuat rancangan aktualisasi, teman-teman akan dikembalikan ke tempat kerja kalian atau dalam artian kalian tidak mengikuti kelas lasar lagi, tapi kalian akan kembali ke tempat kerja kalian. Nah, di tempat kerja ini kalian harus mempraktekkan apa yang sudah kalian rancang di rancangan aktualisasi ini, teman-teman. Kalian harus mengerjakan kegiatan-kegiatan ini gitu. Nanti setelah kalian mengerjakan kegiatan-kegiatan ini, terakhir teman-teman akan diminta membuat laporan. Nah, jadi setelah membuat rancangan ya, teman-teman akan diminta membuat laporan gitu. Nah, bentar ya. Nah, ini sebenarnya laporan saya ini paling simple banget malah. Oke, bentar, nah ini. Jadi, ketika kalian membuat ini ya teman-teman, oh iya, ketika kalian membuat rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, pastikan kalian membuat dengan laporan itu dengan menarik ya, dengan bagus. Punya saya ini termasuk biasa sih teman-teman. Punya teman saya itu ada yang lebih bagus gitu. Pokoknya bentuknya tuh kayak majalah, bener-bener kayak majalah. Ini sih kalau punya saya sih masih tergolong biasa gitu. Karena saya juga nggak terlalu suka sih yang rame-rame. Sebenarnya ini tergantung selera kalian aja sih. Jadi nggak ada format bakunya gitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita membuat rancangan, nanti setelah kita praktek, kita diminta membuat laporan aktualisasi. Laporannya yang paling penting tuh di sini. Ini tuh tabel yang sama kayak di rancangan. Nah, di sini. Tuh. Misal kegiatan pertama, membuat pedoman pengurusan KGB dan kenaikan pangkat. Tahapan 1. Nah, tahapan 1 merangkum peraturan terkait KGB dan kenaikan pangkat. Teman-teman harus mengumpulkan bukti gitu. Jadi pada saat teman-teman
dalam hal ini merangkum peraturan, teman-teman harus mengumpulkan bukti bahwa teman-teman benar-benar merangkum peraturan KGB dan kenaikan pangkat. Buktinya apa? Silakan dilampirkan dalam bentuk gambar seperti ini. Harus ada harinya, harus ada pukul berapa diambil gambar ini, kemudian tempatnya di mana, dan fotografernya siapa gitu. Jadi kalau kami itu diminta mencantumkan nama fotografernya siapa. Seperti itu teman-teman. Kemudian nanti untuk nilai-nilai ini nanti kalian akan pelajari ya di Latsar. Nah, tahapan keduanya apa? Yaitu melakukan konsultasi. Nah, konsultasinya bagaimana? Waktu itu saya konsultasi lewat telepon. Jadi saya harus mencantumkan link rekamannya. Sebenarnya laporan saya ini direvisi sih. Ada revisi, jadi saya harus mencantumkan gambar saya menelpon, nggak boleh hanya rekaman. Tapi ini yang saya paparkan bukan laporan revisi saya sih ya. Kayaknya saya juga nggak tahu saya simpan di mana sudah laporan saya. Yang ini kayaknya yang udah direvisi nih. Saya nggak tahu teman-teman laporan revisi saya yang mana. Oke. Intinya teman-teman nanti kalau semisal memang ada kegiatan teman-teman yang harus teman-teman lakukan lewat telepon, ini tuh kenapa saya konsultasinya lewat telepon teman-teman, karena pada saat saya datang ke BKD atau BKPP, orangnya itu nggak ada gitu, dan karena lagi pandemi jadi banyak pegawai yang WFH, jadi ya terpaksa konsultasi via telepon. Tapi kata penguji saya, sebaiknya pada saat ada kegiatan seperti ini melakukan konsultasi via telepon, tetap harus mencantumkan gambarnya gitu. Jadi gambar pada saat kalian menelpon gitu. Sama ya teman-teman, harus mencantumkan hari dan pukul berapa. Kemudian tahapan ketiganya itu membuat alur pengurusan kenaikan pangkat. Nah, teman-teman nanti akan diminta membuat alur, maksud saya di sini dalam hal ini saya membuat alur ya. Kalau teman-teman nanti ya kegiatannya terserah teman-teman sendiri, kegiatannya mau apa, tahapannya bagaimana terserah. Nah, di sini saya membuat alur. Nah, kemudian nanti teman-teman juga harus lampirkan buktinya bahwa teman-teman benar-benar membuat alur gitu. Di foto, kemudian ditampilkan hasilnya. Kemudian tahapan keempat mendesain template. Nah, ini teman-teman juga harus tampilkan gambarnya. Tahapan kelima menyusun pedoman, tampilkan juga gambarnya gitu. Nanti teman-teman harus menampilkan hasilnya gitu. Ini laporan saya belum direvisi sih. Sebenarnya laporan saya itu ada beberapa revisi sih teman-teman, nggak banyak sih, beberapa aja. Jadi kesalahan saya di laporan ini adalah tidak menampilkan hasilnya gitu. Padahal pada saat membuat rancangan, hasilnya itu kan ada tersedianya buku pedomannya teman-teman. Nah, kesalahan saya tidak melampirkan gambar pedomannya, buku pedomannya gitu. Itu revisi saya kemarin. Sebenarnya ada laporan saya yang sudah saya revisi, cuma saya nggak tahu saya taruh di mana. Oke, nah kita lanjut. Misal ini ya, kegiatan kedua, membuat pamflet. Sama dengan kegiatan pertama, teman-teman harus juga mencantumkan tahapannya. Tahapan pertama apa? Misal membuat jadwal dulu, jadwalnya gimana, harus ada fotonya, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Tahapan 2, tahapan 3, oh ya ini juga tahapan 3-nya adalah mencetak pamflet ya teman-teman harus foto. Ya, teman-teman harus foto ya. Pada saat kalian mencetak harus, dan dilampirkan notanya juga gitu. Terus memasang pamflet. Nah, gitu teman-teman. Ya, gitu ya. Kemudian tahapan ketiga sama, tahapan ketiga dan seterusnya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian harus tetap menampilkan hasilnya gitu. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi
Kalian harus melampirkan bukti-bukti berupa foto atau video atau apapun itu pada saat kalian melakukan tahapan-tahapan kegiatan kalian. Nah, ini dia salah satu outputnya. Oke, kegiatan keempat dan seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk video ini, video saya kan kalian bisa lihat ya di YouTube ya. Jadi salah satu tahapan kegiatan saya memang adalah mengupload video di YouTube gitu. Ya, jadi ini video saya bisa kalian lihat di YouTube ya, video saya ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Gambaran laporan Latsar gitu. Latsar CPNS. Sebenarnya setiap instansi itu beda-beda sih teman-teman, beda-beda, jadi ini hanya gambaran saja, referensi buat kalian. Nanti ketika kalian sudah latsar, nanti kalian akan dijelaskan kok bagaimana cara membuat ini dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharing kepada kalian. Jika memang ada sesuatu yang masih membuat kalian bingung atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya sangat menyarankan kepada teman-teman dalam mencari isu, sekali lagi ya, dalam mencari isu atau masalah, diskusi dengan atasan langsung kalian. Kalau memang atasan langsung kalian tidak bisa diajak diskusi karena sibuk atau hal lain, kalian bisa diskusi dengan teman kerja kalian, dengan rekan kerja kalian. Kalian tidak perlu pusing-pusing dulu di awal ya teman-teman. Cukup nikmati saja pekerjaan kalian dulu, kenalan dengan teman kantor kalian. Dalam hal ini saya nggak mau kalau teman-teman pusing duluan gitu, jangan ya. Belum waktunya kok kalian mikirin ini ya, belum waktunya. Dan kita juga nggak tahu teman-teman, apakah bentuk latsar kalian juga akan seperti ini atau ada apa namanya, metode yang lain gitu. Karena setahu saya kayaknya LAN itu ngeluarin peraturan baru deh mengenai uh, diklat prajabatan gitu. Oke teman-teman, itu ya yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua sebagai gambaran untuk membuat rancangan dan laporan aktualisasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.